Dicari publik, Gibran dan Kaesang mendadak hilang di saat demo memanas. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah ketua umum partai politik dan pimpinan lembaga negara. Pertemuan ini jadi sorotan karena berlangsung di tengah situasi demonstrasi yang masih terjadi di beberapa daerah, sehingga dinilai sebagai langkah penting untuk konsolidasi politik nasional. Tampak hadir sejumlah tokoh besar, mulai dari Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua PAN Zulkifli Hasan, Ketua Nasdem Surya Paloh, Ketua PKB Muhaimin Iskandar, hingga perwakilan Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. Dari lembaga negara hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin. Yang jadi perhatian publik, Kaesang dan Gibran tidak tampak dalam pertemuan ini. Bahkan di media sosial, Denny Siregar sempat menulis, "Kaesang gak diundang ya, Gibran juga gak ada, makanya Bu Mega mau datang," tulisnya. Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa para ketua umum partai politik sepakat mengambil langkah tegas kepada anggota DPR yang dianggap keliru. Mulai dari pencabutan keanggotaan, pemangkasan tunjangan, hingga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Prabowo juga mengingatkan para wakil rakyat agar selalu peka terhadap aspirasi masyarakat. Ia menegaskan kebebasan berpendapat tetap dijamin undang-undang selama dilakukan dengan cara damai. Agak menarik ini, wakil presiden itu nggak ada. Presiden Prabowo, di sebelahnya ada Bu Mega, sebelahnya ada Pak Muzani. Bisa sama Wapres ya. Jadi ya ini gaya yang berbeda, meskipun sebenarnya aksi demonstrasi kemarin yang mengarah kepada perusakan, mengarah kepada aksi anarkis atau penjarahan dan sebagainya, yang ini nggak boleh lebih lanjut ya. Yang seharusnya itu bisa kalau pidato Presiden Prabowo itu bisa didampingi oleh semua pihak, tapi hari ini tuh enggak ternyata. Jadi hari ini hanya didampingi oleh pimpinan lembaga, DPR, DPRD, ketua-ketua partai atau wakil ketum partai atau sekjennya. Jadi ini begitu mulus, ramping sekali, dan ini menunjukkan ada banyak sekali kode-kode politik yang harus kita pahami dan analisa ke depan. Karena ketidakhadiran Gibran itu menimbulkan tanda tanya. Wapres di mana? Wapres di mana? Di tengah situasi seperti sekarang, ketika presiden harus memberikan satu keputusan untuk menyelesaikan permasalahan, Wapres di mana? Tapi nggak tahu kok, tanya saya. Ya, karena biasanya kan dalam sikap-sikap penting presiden itu ya kadang didampingi biasanya. Ini nggak ada. Kenapa wakil presiden Gibran mulai jarang muncul di permukaan? Karena katanya sudah dibatasi ruang geraknya. Itu menurut para pendukung Gibran. Apalagi yang terbaru, gara-gara Bapak Prabowo sakit, yang mewakili undangan untuk hadir adalah adiknya, yaitu Hasyim. Dan para pendukung Gibran kepanasan, kan sampai mengancam, memberi ancaman dengan postingan ini. Kalau menurut kalian, lebih pilih mana? Presidennya tetap Prabowo, atau tiba-tiba ada gerakan untuk menurunkan Prabowo dan menaikkan Gibran? Itu menurut postingan yang mereka posting ya. Pertanyaan saya justru ke Pak Askodari. Kita berteman, dan saya tahu bahwa sampean sangat membela Jokowi kan, itu sangat. Walaupun sekarang ngebela Prabowo, mungkin karena keberlanjutan ya Prabowo. Pertanyaan saya, ketika meredam ada Pak Prabowo, ada Bu Mega, ketua-ketua partai, dan ada ketua MPR, Gibran kok nggak ada? Itu ada apa? Dan betulkah kata teman-teman bahwa ojol-ojol yang dikumpulkan oleh Gibran adalah ojol-ojolan? Enggak, ini pertanyaan ya gitu loh. Karena sepatunya aja 2 juta katanya gitu loh. Dan gitu loh. Itu aja pertanyaan. Bang Kodari langsung dijawab tanpa basa-basi Bang, tanpa muter-muter Bang, to the point aja Bang Kodari. Begini, saya nggak hadir ya pada acara di mana Presiden bersama dengan ketua-ketua partai tampil pada waktu itu. Tapi saya kira jawabannya itu, bahwa itu adalah forum
Pak Prabowo bersama ketua-ketua partai yang berada di parlemen. Sekaligus juga itu jawaban terhadap pertanyaan yang pernah diajukan kepada saya. Kenapa Mas Kaisang tidak ada dalam pertemuan tersebut? Mas Gibran. Sekaligus kan saya udah bilang. Oh, sekaligus. Ketua Umum PSI. Ketua PSI. Kenapa Mas Kaisang nggak ada? Karena PSI tidak punya kursi di parlemen, tidak masuk ke parlemen. Jadi itu adalah forum Pak Prabowo bersama dengan ketua-ketua partai yang punya kursi di parlemen. Nah, kenapa kursi di parlemen? Tentunya satu, yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, baik dalam pemerintahan maupun di DPR. Karena wakil-wakil dari partai politik yang ada di DPR itu ketua umumnya adalah mereka-mereka yang berdiri bersama Pak Prabowo. Dan itu juga yang menjelaskan kenapa di situ ada Pak Bahlil, ada Pak Zulhas gitu. Tetapi kok ada Bu Mega juga? Karena memang forumnya bukan forum pemerintah, tetapi forumnya adalah forum yang di mana Pak Prabowo bersama dengan ketua-ketua umum partai. Gitu. Kenapa tidak ada wapres tadi, Bang Kodari? Ya, kan presiden sama wakil presiden satu paket. Begitu aja kok repot. Saya sendiri kalau ada acara, biasanya kalau ada Pak Kastap saya nggak perlu hadir lagi. Besoknya ada acara nih, ya apa meninjau perumahan, ya yang beberapa hari selalu hadir. Saya beberapa hari lalu hadir, Pak Kastap nggak ada. Besok itu Pak Kastap hadir, saya ngapain hadir juga? Karena antara kepala dengan wakil itu adalah satu paket, Pak. Supaya tidak redundant, supaya tidak tumpang tindih. Kelihatan betul yang namanya Prabowo itu lonely sendirian. Ya, ketika ada rakyat seperti ini, ada orang rakyat demo di mana-mana, yang ada adalah pada kabur semua ya. Konon katanya bahkan Jokowi pun ikut kabur ke Medan. Iya, dan Gibran ada di wakil presiden tidak ikut dalam pertemuan dengan ketua-ketua partai dan ketua-ketua lembaga. Itu kan agak aneh. Ya sebenarnya nggak penting-penting banget. Maksudnya pidatonya penting, tapi Gibrannya nggak penting-penting banget gitu, karena ya memang lebih baik tanpa Gibran sih. Cuma kan tetap jadi pertanyaan dan kita jadi penasaran, ngapain Gibran? Main padel apa kemana? Apalagi main ke kebun binatang, jangan-jangan hari Minggu, atau lagi main mobil-mobilan. Jadi ya itu cukup membuat banyak orang penasaran. Di kolom komentar di video Kompas TV saya lihat itu banyak yang nanya tuh, dan orang-orang juga nanya ke saya, Gibran di mana? Ya nggak tahu. Oh, saya bukan stafnya. Ya pokoknya apapun lah yang terjadi kepada Gibran atau kenapa Gibran itu tidak hadir di sana, entah tidak diajak, entah memang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan, atau memang lagi di luar atau lagi main dan sebagainya. Intinya memang ya lebih baik tanpa Gibran, dan semoga selanjutnya ya lebih banyak dan lebih sering lagi Presiden Prabowo bisa menyelesaikan permasalahan tanpa Gibran. Karena ya terus terang gitu, kalau kita melihat Gibran, kita bisa berdamai dengan Presiden Prabowo Subianto, kita bisa menghormati pilihan masyarakat yang memilih Pak Prabowo sebagai presiden. Tapi kalau melihat Gibran, suka nggak suka gitu ya, meskipun sudah dilantik dan sebagainya, meskipun wakil presiden, tetap saja kita selalu teringat dengan perubahan undang-undang, perusakan demokrasi, dan bagaimana pamannya Gibran bisa menggunakan MK untuk mengubah undang-undang, untuk membuat satu keputusan yang menguntungkan diri dan keluarga Solo. Itu sulit untuk kita lupakan. Jadi ya kalau Presiden Prabowo tampil sendiri, itu rasanya memang lebih bisa diterima oleh masyarakat, karena kalau ada Gibrannya itu pasti lebih gak diterima. Mungkin ini bagian dari sebuah strategi komunikasi yang baik sekali, karena di masa-masa penting seperti ini memang lebih baik kita menyingkirkan orang-orang yang tidak penting, supaya masyarakat bisa bersatu dan bisa menerima apa yang sudah diputuskan oleh Presiden Prabowo. Demo di Jakarta pecah Kamis, tanggal 28 Agustus tahun 2025, meski sebelumnya juga ada demo pada tanggal 25 Agustus. Massa mulai berkumpul di Senayan untuk menyatakan kekecewaan terhadap para anggota DPR. Eskalasi segera meningkat usai pengemudi ojek online Avan Kurniawan tewas dilindas kendaraan taktis Rantis Brimob. Dalam kondisi ini, sejumlah warganet penasaran, di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Gibran sempat diisukan tengah bermain padel saat demonstrasi besar terjadi di Jakarta. Namun,
Staf khusus Tina Talisa membantah isu tersebut. Tina mengatakan Gibran tetap berkantor di Istana Wakil Presiden Jumat, tanggal 29 Agustus tahun 2025. Sementara sehari sebelumnya, dia baru pulang dari kunjungan kerja ke Sumatera Utara guna menghadiri musyawarah pelayanan, MUPEL, Mamre Gereja Batak Karo Protestan, GBKP.